Jumpa lagi di Galuh Bayuardi Channel. Setelah sebelumnya kita pernah membahas mengenai sentuhan pada gadget, kali ini kita akan membahas perkembangan bahwa robot digunakan sebagai pengganti hewan kesayangan, seperti yang terjadi di Jepang. Kali ini kita coba membaca tulisan dari White, Daniel, and Hirofumi Katsuno. 2022, Hands-on Robots, Designing Touch in Japan. Theorizing the Contemporary, Field 6, Desember 1. https://field6.org/field6/hands-on-robots-designing-touch-in-Japan. Jadi begini kira-kira terjemahannya. Sentuhan untuk robots, merancang sentuhan di Jepang. 1 Desember 2022. Bagaimana desain tangan tiruan mengubah apa yang bisa dilakukan tangan? Pada konvensi ahli robot di Osaka, Jepang pada tahun 2018, ahli robot Jerman Oliver Brock menjelaskan bagaimana jari buatan laboratoriumnya dapat mendengar. Dipasang di aktuator pneumatik, yang memobilisasi jari melalui arus udara bermotor, adalah mikrofon tunggal. Kombinasi arsitektur aktuator dan kontaknya dengan material berbeda di lingkungan menghasilkan suara unik untuk berbagai peristiwa sentuhan. Fleksibilitas, dalam hal ini, bukan hanya ukuran pergerakan motor, tetapi juga akustik. Sentuhan lembut terdengar senyap, bergantung pada bahan yang bersentuhan satu sama lain. Sentuhan keras terdengar keras. Bagi orang-orang yang tidak memiliki jari anatomis, hanya dalam satu kemungkinan penerapan, belajar menyentuh dengan jari buatan dapat menjadi proses mendengar dan merasakan. Jepang adalah tempat yang ramah untuk pekerjaan Brock. Ini telah lama menjadi situs di mana ekspektasi yang diterima begitu saja tentang apa itu tubuh manusia dan memang berubah melalui tindakan membangun agen buatan. Praktik desain beroperasi melalui tangan tetapi mereka juga bekerja pada imajinasi, menyusun kembali tubuh dalam register yang berbeda dan menghasilkan refleksi pada kapasitas baru, atau pada kapasitas yang sudah dikenal dengan cara baru. Pada tahun 1970-an, ahli robotik Mori Masahiro menulis tentang bagaimana karya mendesain tangan ini memengaruhi imajinasi. Pernahkah Anda berhenti dan mempertimbangkan penggunaan tangan dan jari Anda sepanjang hari? Dia bertanya, 1981, 19. Refleksinya di tangan dari sudut pandang orang yang membuatnya mengaburkan batas antara teknologi dan tubuh. Anda dapat menggunakan tangan Anda sebagai sendok untuk mencelupkan air. Dengan sedikit membuka jari, Anda bisa mengubah sendok ini menjadi saringan untuk mengayak pasir atau kerikil. Saat Anda mengangkat tangan untuk menaungi mata Anda, itu menjadi pelindung. Saat Anda menunjuk ke arah tertentu untuk seseorang, itu menjadi instrumen untuk mengkomunikasikan pengetahuan. Saat Anda menguji air di bak mandi Anda, itu berfungsi sebagai termometer. Ketika Anda menghitung dengan jari Anda, itu adalah sejenis kalkulator. Coba perhatikan orang yang memegang gelas berisi air. Anda akan menemukan bahwa mayoritas dari mereka tidak menggunakan jari kelingking mereka. Apakah itu berarti jari kelingking itu berlebihan? Tidak semuanya. Saat kita meletakkan gelas di atas meja tanpa melihat, seperti yang sering kita lakukan, tanpa sadar kita menggunakan jari kelingking sebagai antena. Mori Masahiro 1974, 1920. Refleksi Mori mengingatkan minat mendalam Marcel Mauss pada hubungan tubuh dengan teknologi di awal abad ke-20, ketika revolusi industri masih memiliki pengaruh besar pada teori sosial. Dalam esai tahun 1935, Mauss menyebut tangan manusia sebagai objek teknis pertama dan paling alami, pada saat yang sama mencatat bahwa alat teknologi semacam itu menjadi tubuh. 83. Dilemparkan dalam lintasan sejarah yang lebih panjang lagi, wawasan Mauss dan Mori juga mencerminkan perspektif banyak antropolog fisik yang berpikir dari perspektif evolusioner. Bagi insinyur, ahli teori sosial, dan antropolog evolusioner, tangan adalah pasangan utama teknologi. Seperti gambar tangan timbal balik Escher, 1948, gambar 1, tidak mungkin untuk membedakan apakah tangan manusia membuat instrumen material atau apakah instrumen itu, dari batu pemecah kacang hingga tongkat penggali umbi, tombak penusuk udara, dan penginderaan udara. Digit buatan, buat tangan manusia. Di salah satu ujung tombak sejarah tangan dan desainnya,
Dalam bidang robotika taktil di Jepang saat ini, terdapat berbagai makhluk haptik baru yang menggabungkan kapasitas sentuhan dengan kreativitas fiksi untuk memfasilitasi bentuk baru robot manusia. Peduli. Teknologi ini terus mengaburkan batas antara teknologi dan sensasi. Menunjukkan bagaimana keduanya sangat bergantung pada sejarah biografi. Bagaimanapun, robot pendamping baru juga menunjukkan peran teknis yang dimainkan oleh alat fiksi, fantasi, dan memori khusus budaya dalam membangun kapasitas sentuhan. Di sebuah apartemen berpenghuni tunggal di perkotaan Kyoto, seorang wanita muda yang kami sebut Kaori menghabiskan beberapa bulan tinggal bersama Koobo, robot bantal berbulu mirip kucing tetapi tanpa kepala dengan ekor bermotor yang merespons sentuhan. Setelah tinggal bersama Koobo, besutan perusahaan Jepang Yukai Engineering, Kaori merefleksikan bahwa robot tersebut menawarkan rasa nyaman. Sementara baru-baru ini dia beralih ke video game untuk mengisi waktu istirahatnya, dia menggambarkan bahwa ketika dia frustrasi karena kalah dalam permainan, dia secara alami mengulurkan tangannya ke Koobo dan merasa lega dengan menerima tanggapan. Dia menyebut ini semacam penyembuhan robot, Roboto Nioru Iashi. Sementara di masa lalu Kaori telah beralih ke iPhone Siri di saat-saat dia merasa kesepian, kurangnya respon langsung dikomunikasikan terlalu jelas bahwa Siri adalah hanya sebuah program. Namun, karena indera peraba langsung dengan Koobo, Kaori beralasan bahwa seseorang dapat berkomunikasi tanpa berpikir. Perasaan muncul secara tidak sadar dalam cara kita menyentuh, dan selalu ada tanggapan. Saya pikir perasaan lega dan keintiman ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh robot. Sementara pengalaman haptik Kaori dengan Koobo bersifat langsung, dan awalnya tidak terpikirkan, bukan tanpa sejarah budaya yang bersama dengan mekaniknya membuat Koobo bekerja. Harapannya untuk Koobo, seperti yang dia jelaskan nanti, berasal dari harapan masa lalunya untuk suatu hari nanti memiliki kucing peliharaan yang nyata, hanya salah satu dari banyak pilihan yang dikutip oleh orang-orang yang tinggal sendiri di Jepang sebagai pilihan untuk sumber perawatan dan kenyamanan langsung. Iashi. Perusahaan lain yang memproduksi robot pendamping di Jepang saat ini baru menyadari kekuatan sentuhan untuk tidak hanya memediasi imajiner budaya demi kenyamanan, tetapi juga memutusnya saat dibutuhkan. Contohnya adalah robot seperti segel bayi Paroshibata Takanori, Taibeo seperti anjing milik Sony, dan Lovot makhluk yang sepenuhnya fiksi dari Groove X, robot berbulu lembut yang berjalan di atas roda, dihangatkan hingga suhu bayi manusia, dan memiliki lebih dari 50 sensor. Tubuhnya dengan banyak mendaftar dan menanggapi sentuhan. Makhluk haptik dengan desain yang berasal dari hewan, manga, dan anime ini cukup familiar untuk membangkitkan kenangan bersahabat dengan hewan peliharaan atau karakter fiksi. Salah satu karakter manga yang paling dikenal di Jepang adalah robot kucing dari masa depan bernama Doraemon. Tetapi mereka juga cukup berbeda dari manusia lain untuk menghindari penularan yang tidak diinginkan dari ingatan orang yang tidak nyaman tentang pertemuan manusia lainnya. Pengalaman Kaori dengan Koobo, dan pertemuan kami dalam kerja lapangan dengan para insinyur yang membangun makhluk haptik lain seperti itu, mengingatkan kita bahwa kemampuan tangan untuk menyentuh terbuat dari sejarah yang telah disentuh secara timbal balik. Merancang tangan buatan dan makhluk lain yang secara unik merasa memiliki kapasitas kreatif untuk menggabungkan ingatan sensorik sentuhan dengan dunia perawatan fiksi, baru diproduksi dan diuji di pasar konsumen baru robot pendamping Jepang. Terima kasih dan sampai jumpa.